Ibu-ibu atau bapak-bapak ya? Bapak-bapak. Sepertinya dari Bapak Agam. Oke, begini, tips saya bagi istri dulu ya. Kalau supaya suami nggak selingkuh, pertama Bu, ajak suami rajin ibadah sungguh-sungguh. Jangan kita bicara yang sungguh-sungguh ya, bukan cuma sekedar store wajah di rumah ibadah. Walaupun store wajah pagi, siang, dan malam, kalau dia nggak sungguh-sungguh, dia tetap akan selingkuh. Ajak suami untuk ibadah dan sungguh-sungguh. Yang kedua, jalankan fungsi masing-masing. Ibu menjalankan fungsi ibu, suami menjalankan fungsi ibu. Kenapa saya kasih protes ajak ibadah sungguh-sungguh? Karena begini Bu, karena suami itu kalau dia takut sama Tuhan, dia nggak berani macam-macam. Suami itu kalau dia tahu Tuhan terus melihat dia nggak akan berani macam-macam. Ibu kan nggak bisa jaga dia 24 jam. Tapi Tuhan bisa jaga dia 24 jam, Tuhan bisa menegur hati nuraninya kalau misalkan dia mau akan salah. Nah makanya serahkan kepada penjaga yang tidak pernah tertidur, yaitu Tuhan. Yang kedua, ibu jalankan fungsi masing-masing. Yang ketiga, membangun kemesraan Bu, membangun keharmonisan. Itu nanti akan kita bahas Bu di minggu-minggu berikutnya. Bagaimana membangun kemesraan, makanya kita buat ini paket berseri. Pakai berseri, saksikan terus. Jadi ibu mendapatkan tips nanti bagaimana membangun kemesraan, apa saja yang harus dilakukan, semuanya. Paket hemat dan berseri begitu ya Pak, Ya. karena semua layanan yang diberikan gratis. Gratis, dan bagi pemirsa yang ingin ketemu, konsultasi, semua mau mengenali kepribadiannya, itu gratis, tidak ada biaya sama sekali. Iya, Ya. baik. Berikutnya dari 7808, Assalamualaikum. Bagaimana solusinya apabila kita bertengkar dengan pasangan dan pasangan kita selalu berkata-kata, kata-kata yang isinya bermakna merendahkan kita? Bagaimana solusinya? Nah, mungkin ada. Diremehkan begitu oleh pasangan. Gimana ya solusinya? Kalau saya tersinggung sih. Iya dong. Iya. Kalau saya tersinggung harus ngomong. Ya, kalau saya mungkin bagi Anda yang sering dikata-katain, direndahin, ya kan? Mungkin Anda harus lebih bijak lagi. Mungkin kalau Anda direndahin dalam hal apa dulu, ya kan? Ya kan? Waktu Anda direndahin, pasangan Anda ini nggak tahu apakah dia pacaran atau suami istri, ini nggak tahu. Iya. Iya. Waktu Anda direndahin, Anda coba belajar komunikasi dengan dia. Kenapa dia sampai begitu? Mungkin dia punya latar belakang, dia harus punya kekayaan dan lain sebagainya sampai begitu. Jadi waktu Anda komunikasi dengan dia secara baik, secara benar, kalau dia saling cinta, saling sayang, pasti dia bisa akan berubah. Anda kemukakan bahwa Anda nggak suka dihina seperti begitu. Saya kira itu harus ngomong, harus komunikasi dengan baik. Kalau dia cinta ya dia akan berubah, ya kan? Kalau dia tidak berubah, apakah itu berarti dia tidak cinta dan haruskah kita tidak mempertahankan? Nggak, harus kita bersabar dan terus menerus komunikasikan. Kalau enggak, itu kan akan berbahaya. Ya, Ya. betul sekali. Lakukan pemeriksaan dua arah. Pemeriksaan terhadap diri kita, apakah saya ini memang orang yang terlalu sensitif atau enggak. Kalau Anda masa lalunya sering dihina, diolok dan diremehkan, mungkin Anda ada sensitifnya pasti. Kenapa? Karena itu luka batin dalam diri Anda, sehingga suami Anda ngomong sedikit, Anda merasa suami merendahkan. Kalau Anda sudah lakukan dan ternyata itu ada, ya Anda harus perbaiki diri terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan itu nggak ada, ya suami Anda berarti yang harus diberitahu, dikonsultasikan. Kenapa dia ngomongnya merendahkan gitu? Saya percaya nggak ada suami maksudnya mau merendahkan istri. Nggak ada, cuman dia mungkin emosional tidak terkontrol karena sudut pandangnya dia berpikir, oh istriku kurang mampu di sini, kok orang di luar sana lebih mampu dan berbagai macam. Nah suami ini bisa diajak untuk diskusi mengenai kelebihan Anda, kesetiaan Anda dalam suka dan duka, mungkin dalam kelebihan-kelebihan yang Anda punyai dalam merawat anak. Nah suami juga harus melihat itu, nggak bisa hanya melihat kelemahannya Anda. Nah pengertian pendewasaan pola pikir suami dan istri ini sangat perlu sebenarnya. Ya. Ya, baik. Berikutnya dari 7070, selamat malam New Life. Bagaimana jika bertengkar, bagaimana cara menghadapi ya orang yang ketika bertengkar itu sampai main tangan dengan orang yang munafik dan selalu menipu, sementara dia adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Jadi ketika bertengkar main tangan begitu. Padahal orang itu adalah orang yang munafik. Berarti dia sendiri juga melakukan kesalahan begitu ya. Begini, kalau orang itu munafik, itu bukan urusan kita, biarkan orang itu urusannya sama Tuhan. Ya. Gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini suami atau istri. Kalau suami ya tentunya kita bertugas menolong suami untuk tidak menjadi munafik. Tapi kalau dia sudah bertengkar main tangan, Anda harus menghindarin.
Kenapa? Kalau saya hindarin, jangan bodoh gitu loh. Orang ini sudah kasar, kemudian Anda terus gitu. Wah, kalau itu suami Anda yang suka main tangan, segera konsultasi. Kalau nggak bisa konsultasi dan dia sudah main tangannya sudah parah, misalkan maaf dia nempeleng Anda sampai biru atau apa, laporkan aja. Kalau saya begitu. Kenapa? Karena nggak mungkin kita hidup di bawah tekanan kekerasan yang terus menerus. Laporkan sehingga dari pihak polisi juga bisa membantu Anda bersama dan suami dikonsultasikan, diberikan kesempatan atau bagaimana. Mau nggak mau kan kalau polisi yang bawa kan suami harus konsultasi. Ya. Ya. Karena tinggal bersama dengan monster jadi jatuhnya. Iya. Ya, Pak, ya, kalau kita tidak mengambil tindakan. Gitu. Betul. Ya. Kalau saya ya mungkin Anda nggak melapor polisi, cerita dulu kepada orang yang dihormati oleh suami. Ya. Oleh orang itu maksudnya. Orang yang dihormati oleh orang itu siapa? Biar orang itu bisa menasihati dia. Baik, berikutnya dari 8675, bagaimana cara menghadapi suami yang selalu mementingkan keluarganya, terutama masalah keuangan. Padahal keadaan rumah tangga kami sendiri sebenarnya masih kekurangan dalam hal keuangan. Ya, silakan Pak Funi mungkin. Iya, ini juga salah satu problem yang sering kali terjadi dalam rumah tangga, masalah keuangan. Nah, saran saya untuk yang kirim SMS ini seorang ibu mungkin. Sudah disampaikan ya. Ya, jadi perlu komunikasi, perlu saling terbuka masalah komunikasi. Nah, untuk saya dengan istri ya, kami itu satu pos pemasukan keuangan itu satu pos. Jadi setiap uang yang keluar untuk dibelanjakan baik untuk bantu saudara atau dan lain-lain itu harus dua-dua tahu, nggak main sembunyi-sembunyi. Jadi nggak ada curiga, nggak ada apa. Nah, kalau dikomunikasikan dengan baik, nah itu pasti bagus hasilnya. Ya. Tapi masalahnya kalau pas-pasan lalu bantu orang lain, nah ini harus Bantu keluarga ini. Bantu keluarga. Tapi kalau hidupnya sendiri pas-pasan, bagaimana mau bantu keluarga? Tentunya ya kan? dibuat prioritas ya, bahwa keluarga itu ya yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dulu, istri, anak, suami, seperti itu. Nah, kalau ada ini baru kita bantu orang, dan itu harus dikomunikasikan sepakat seperti itu. Iya. Coba Anda buat anggaran gitu loh, pemasukan berapa, pengeluarannya misalkan apa, transportasi, makan sehari-hari, bensin, apa, uang susu anak, kemudian apa lagi yang Anda perlukan yang rutin. Nah, ada sisa nggak? Kalau ada sisa ya tinggal sepakat sama suami. Kalau masalah Anda bekerja, Anda membantu suami karena suami nggak mencukupi kebutuhan keuangan dan Anda mau bekerja, ya itu keputusan Anda. Saya rasa jangan dijadikan beban. Kita pun nggak tahu apakah ini dia sekali-sekali dalam keadaan memang keluarganya atau terus-menerus. Iya. Jadi semuanya harus tercatat sehingga pada saat suami pun atau pasangan gitu ya menanyakan di mana tidak cukupnya, kita juga bisa memberikan data begitu ya supaya tidak ada saling curiga. Iya, baik. Sayang sekali pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin secara singkat bisa dibagikan tips kepada pemirsa bagaimana caranya menghadapi konflik dalam rumah tangga. Silahkan Bapak. Ya, mungkin karena waktunya sangat singkat. Pertama, kenali pasangan Anda, kenali pasangan Anda secara baik, masalah kepribadiannya. Kedua, itu harus saling terbuka. Dalam rumah tangga itu harus saling terbuka, tidak ada yang ditutupi. Yang ketiga, mungkin pastikan tujuan hidup Anda secara bersama itu untuk mencapai suatu kebahagiaan, menggapai suatu kebahagiaan. Ya, mungkin itu dari saya kali. Baik, silakan Ibu. Kalau saya mungkin kita juga harus yang tadi itu kita harus juga saling terbuka ya, dan ya hampir sama sih, kita juga berharap selalu berdoa bersama ya, bersama dengan pasangan. Kita berdoa sebelum tidur atau mau melakukan aktivitas, ada doa bersama keluarga, anak gitu, itu sangat mungkin membantu kita juga untuk memberikan kita suatu kekuatan gitu kalau saat menghadapi konflik, permasalahan. Iya, baik, silakan Bapak. Kalau saya jangan pernah ada kata cerai di antara kita. Waktu marah jangan ngomong cerai deh. Pokoknya terus komunikasi, pasti ada jalan keluar. Jadi jangan pernah putus asa dengan pasangan gitu ya. Apalagi ngomong cerai, sedikit-dikit cerai, jangan. Belajar begini, waktu Anda marah besar, mulai katakan,
engkau pasangan yang terbaik buat aku, walaupun pedih hati. Loh nggak apa-apa kan, kita kan melihatnya kan, bertengkar kan nggak mungkin kita lihat hanya satu pertengkaran kan, kita harus lihat keseluruhan kehidupan. Bagaimana pasangan kita ini sudah setia menemani kita dalam keadaan suka dan duka. Masanya karena satu pertengkaran, apalagi kalau penyebabnya masalah sepele, kita harus bercerai. Kan jangan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Kunix, terima kasih juga Ibu Yeni, terima kasih Bapak Thank you. Susilo, terima kasih terutama untuk nilai-nilainya yang membangun dan memberikan semangat kepada kita untuk terus mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Iya, pemirsa sayang sekali, acara ini pada akhirnya harus berakhir juga mengingat terbatasnya waktu pemirsa. Jangan pernah lewatkan acara New Life yang secara berseri akan menghadirkan tema-tema yang luar biasa pemirsa yang berkaitan dengan rumah tangga yang akan membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga Anda dan juga membantu Anda untuk memberikan tips-tips yang membangun bagaimana caranya membangun rumah tangga yang harmonis. Pemirsa, apabila SMS Anda pada malam hari ini tidak terjawab keseluruhannya, kami mohon maaf karena memang waktunya sangat terbatas pemirsa. Namun apabila Anda tetap ingin untuk dapat berkonsultasi secara langsung dengan narasumber tetap kami dengan Bapak Susilo Susanto, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda di nomor 0819-08174 kali 1 kapanpun di luar acara ini. Tentu saja waktu yang terbaik adalah besok pagi. Dan semua layanan yang diberikan oleh New Life semuanya tidak dipungut biaya atau gratis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga untuk perhatian Anda dan juga untuk kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Karena kami menyadari bahwa acara ini juga tidak mungkin bisa terselenggara tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda. Pemirsa, di akhir kata kami mohon maaf apabila mungkin ada sikap kami, tutur kata kami, atau barangkali tingkah laku kami yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Tujuan dari acara ini pemirsa hanya agar acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pemirsa, saksikan terus New Life setiap hari Kamis jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan Anda, hanya di Batam TV. New Life.